Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Penulisannya itu terbagi menjadi dua, ada yang menurut teori atom Bohr dan ada yang menurut teori atom mekanika kuantum. Sebelum itu, kalian perlu mengetahui dulu tentang notasi atom. Ini namanya notasi unsur atau notasi atom. X ini lambang unsur, A nomor massa atau massa atom, Z nomor atom. Nomor massa ini menggambarkan jumlah neutron ditambah proton, sedangkan Z ini menggambarkan jumlah elektron dan jumlah proton, jadi sama. Jadi misalnya unsur X, Z-nya 10, berarti jumlah elektronnya 10 dan jumlah protonnya 10. Nah, elektron inilah yang akan disusun menjadi konfigurasi elektron. Yang pertama kita pelajari konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Nah, menurut Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang akhirnya disebut kulit. Nah, setiap kulit atom terdapat jumlah elektron maksimal yang dapat ditempatinya. Kulit paling rendah, kulit pertama, elektron maksimalnya 2. Kulit kedua, elektron maksimalnya 8. Kulit ketiga, elektron maksimalnya 18. Nah, jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit elektron itu dapat dihitung menggunakan rumus 2n pangkat 2. Jadi misalnya kulit ketiga berarti 3 pangkat 2 dikali 2. 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Gitu cara menghitungnya. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur di bawah ini. Yang pertama, N dengan nomor atom 7. Kulit pertama terisi 2, sisanya 5 berarti berada di kulit kedua. Yang kedua, unsur S dengan nomor atom 16. Kulit pertama terisi penuh 2, kulit kedua 8, 2 tambah 8 jumlahnya sudah 10, berarti tersisa 6. Tinggal ditulis langsung. Yang ketiga, Ca dengan nomor atom 20. Kulit pertama 2, 8, 2 tambah 8, 10, tersisa 10. Nah, jika elektron yang tersisa lebih dari 8, maka ditulis 8 dulu, baru sisanya di kulit selanjutnya. Jadi 2 tambah 8 tambah 8 tambah 2 sama dengan 20. Yang terakhir, Sn dengan nomor atom 50. Kulit pertama 2, kulit kedua penuhnya 8, kulit ketiga 18. 2 tambah 8 tambah 18, 28 berarti tersisa 22. Lebih dari 18, maka tulis dulu 18 baru tulis sisanya. Selanjutnya, konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum ini berdasarkan asas-asas, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Pengisian elektron menurut Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari subkulit, yang mana subkulit itu terdiri dari S, P, D, dan F. S ini elektron maksimalnya 2, P elektron maksimalnya 6 dengan 3 orbital, D dengan 5 orbital, elektron maksimalnya 10, F dengan
7 orbital dengan elektron maksimalnya 14. Nah, menurut asas larangan Pauli, tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Kita akan pelajari bilangan kuantum di pertemuan selanjutnya. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Nama ini masih nanti kaitannya dengan bilangan kuantum. Selanjutnya, nah ini penulisan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Jadi, anak panah ini menunjukkan urutan pengisian elektron pada model mekanika kuantum. Jadi pengisiannya itu dari tingkat energi terendah yaitu 1s dan berakhir di 8p dan seterusnya, masih bisa ke bawah. Nah, cara mengisinya, cara menyusunnya kita ikuti panah. Jadi 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Lalu kita menulisnya memanjang seperti ini: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d. Selanjutnya ada aturan setengah penuh. Nah, ini berhubungan dengan hibridisasi. Aturan ini menyatakan suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, keadaan stabil pada konfigurasi elektron itu atau pada orbital itu jika posisinya orbitalnya penuh atau setengah penuh. Jadi misalnya orbital P itu jumlah orbitalnya 3, elektron maksimalnya 6. Maka 6 atau 3 itu merupakan keadaan yang paling stabil. Untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit D, berlaku aturan penuh setengah penuh. Nah, contohnya di sini ada Cr dengan nomor atom 24. Ini elektron terakhirnya berada di 4s2 dan 3d4. 4s terisi dahulu karena tingkat energinya lebih rendah daripada 3D, makanya dia penuh dulu, baru sisanya ke 3D. Tapi keadaan seperti ini kurang stabil, maka atom yang ada di 4s2, satunya pindah ke 3D, terhibridisasi, maka 4s menjadi 4s1, 3D, 5. Contoh lain ada Cu dengan nomor atom 29. Elektron terakhirnya di sini 4s2, 3d, 9. 4s terisi penuh karena dia terisi lebih dulu karena tingkat energinya lebih rendah dari 3d. Tapi karena adanya aturan setengah penuh ini, salah satu elektron pada 4s akan terhibridisasi ke 3d10 untuk mencapai keadaan penuh, orbital penuh di 3d. Jadi elektron valensinya menjadi 4s1, 3d10. Inilah yang dinamakan keadaan penuh dan setengah penuh. Ini khususnya terjadi pada subkulit D. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur bawah ini. Nah, ini aturan penyusunannya bisa kita sambil lihat. Yang pertama Mg12, 1s1, 1s2, 2p6, 2 tambah 2 tambah 6, 10, berarti sisa 2, berarti 3s2. Selanjutnya 17 dengan nomor atom, maksudnya Cl nomor atom 17. Yang pertama 1s2,
2S2, 2P6, 3S2, jumlahnya 12, berarti tersisa 5, berarti 3P5. Yang ketiga, N-in dengan nomor atom 28. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hitung 10, 18. Habis 3P6, 4S2, 20. Sudah 20. Habis 4S2, 3D. Ini 3D, 8. Yang terakhir, SR nomor atom 38. 1S2, 2S2, 2P6. Sudah sampai sini berarti 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Hitung dulu, 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. Tambah 10 berarti 30. Sisanya 8. Habis 3D10, 4P. Karena 4P penuhnya 6, tulis 4P, 6. Sisanya 2 di 5S2.